bilangan yang berbentuk ada komanya ya. Contoh 0,5. Contohnya lagi berapa? 0,7. 0,7. Berapa lagi? 0,25 dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan menulis, silakan jawab ke bilangan desimal ya. 1/2, 1/4, dan 3/4. Nah, 1/2 bilangan desimalnya berapa? 0,5. Ya, betul. Kemudian 1/4 berapa? 0,25. Kemudian 3/4. Ya, 0,75. Wah, berat ya? Jadi semuanya sudah paham mengubah bilangan pecahan ke bentuk bilangan desimal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan ke bilangan desimal dan mengubah pecahan menjadi bilangan desimal, menjelaskan cara mengubah pecahan ke desimal dengan pembagian, mengerjakan soal konversi pecahan-pecahan dengan tepat. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian semua diharapkan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian sudah paham ya apa itu bilangan desimal? Yaitu bilangan desimal yaitu bilangan yang memiliki koma atau ditandai dengan koma untuk memisahkan bagian yang utuh dan bagian yang pecahan. Nah, bagian depannya ini adalah bagian yang utuh dan di belakangnya adalah bagian pecahan. Paham? Paham. Nah, misalkan 0,5 dibaca berapa? 0,5 berarti 0,5. Ini dibaca 0,25 dan ini dibaca 0,75. Oke. Jadi bilangan desimal berasal dari bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal. Contohnya 1/2, yang berarti 1 dibagi 2. Jadi polnya ini adalah bilangan adalah pembagi ya. 1 bagi 2 berarti 0,5. Nah, kemudian 3/4.
Ya, bagaimana kelompok 1? Reza, kami menghitung 1/5 sama dengan 0,2 karena 1 bagi 5 sama dengan 0,2 Ustazah. Ya, betul sekali ya. Nilai 1/2 itu adalah 1 bagi 2 yang berarti 0,5. Kemudian kelompok 2. Kami pakai pembagian manual. 2 bagi 3 sama dengan 0,666. Jadi 2/3 sama dengan 0,666. Ya, betul sekali. Jika 2 dibagi 3 maka hasil bagian belakang itu banyak ya, 0,666 dan tidak ada batasnya. Jadi kita ambil 3 angka di belakang koma. Jadi kalau pecahan desimal itu angka di belakang koma banyak, dengan menghitung manual maka cukup ambil 3 angka di belakang koma. Jadi mengerti? Oke, jadi kita sudah belajar ya bagaimana mengubah pecahan ke desimal dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar dan sudah bisa mengubah pecahan ke desimal dengan membagi pembilang dan penyebut. Jadi kalian sudah bisa ya? Bisa. Oke, nah contoh bagaimana kalau 4/5 bilangan desimalnya berapa? 0,8 Ustazah. Ya, betul sekali. 0,8. Berarti kalian sudah paham ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka mari kita ingat kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, apa itu bilangan desimal? Saya Ustazah. Ya, Bilangan yang ada komanya, hasil pembagian pecahan. ya, betul sekali. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan ke desimal? Saya Ustazah. Ya, Dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti kalian sudah paham ya operasi bilangan desimal. Ya, belajar bukan hanya tentang hasilnya, tapi juga bagaimana cara kita bekerja sama dan mencoba. Teruslah semangat dan belajar matematika. Oke? Ya. Jadi materi kita selanjutnya adalah bilangan desimal, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan desimal ya. Jadi operasi hitung bilangan desimal. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, maka kita tutup dengan ice breaking closing dulu, yaitu benar atau salah. Angkat tangan kanan jika benar dan angkat tangan kiri jika salah. Oke? Ya, sebelum kita akhiri, jadi akhir pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita ice closing dulu. Jadi ketika ibu sebutkan angka pecahan desimalnya dan itu benar, maka angkat tangan kanannya, oke? Dan jika salah, angkat tangan kirinya. Nah, pertama, 3/4 sama dengan 0,75. Benar. Oke, kemudian 5/10 sama dengan 0,25. Salah. Ya, salah. Yang benar adalah 0,2. Ya, jadi yang benar adalah 0,2. Nah, kemudian 1/5 sama dengan 0,2. Benar. Jadi kalian sudah paham ya bilangan pecahan diubah ke bentuk desimal. Nah, sebelum kita akhir pembelajaran kita pada siang hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelasnya agar kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Tetap semangat dalam belajar matematika, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.